kalau kita bicara tentang anak, siapa yang nggak pengen kalau punya anak itu pinter? Betul. Benar kan? Dan untuk memiliki anak pinter itu sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih. Saya ngalamin sendiri karena Aska tuh kan disleksia. Jadi ketika saya ngelatih dia, semakin lama dia biarlah bisa berkompetisi dengan orang yang normal gitu. Bahkan orang normal kalah ketika mengingat sesuatu sama dia. Jadi intinya ketika Anda memiliki anak yang Anda pikir, wah ini mungkin anak nggak pinter nih dan sebagainya, coba dulu dicek dulu. Mungkin ada hal-hal yang cara pembelajarannya beda. Nah, bicara tentang cara belajar, saya punya seorang sahabat namanya Yudi. Yudi ini dulu adalah salah satu peserta The Next Mentalist dan pernah jadi bintang tamu saya di Hitam Putih. Kalau Anda lupa, ini adalah Yudi. Kita lihat dulu. Ini bisa menghafalkan sebanyak 22 dek kartu. 22. Dalam waktu 1 jam bisa menghafalkan 22 dek kartu. Hati, keriting 5, skop 9, king keriting, skop 7, queen skop, jack skop, lapis 6, hati 7, keriting 7, hati 10, lapis 2. Sudah diberikan nama, punya papan nama, dan Yudi akan coba menghafalkan berapa lama, Yud? Ya, mudah-mudahan di bawah 2 menit. Di bawah 2 menit ya? Ya. Yudi, Mustafa, Jonet, Peti. Diangkat ya, sudah diangkat. Ya. Sudah diangkat. Terus Mas Yono, ya, Mas Zen, ya, Pak Daryoso, Bukti. Wah, luar biasa. Penampilan Yudi Lesmana. Es batu sudah dituangkan. Ya, saya mulai. 4, 1, 6, 2. Oke. 4, 1, 6, 2, 3, 8, 4, 6, 7. Itu adalah Yudi. Nah, Yudi ini memiliki anak didik sekarang. Oh, tadinya sendiri. Nah, sekarang dia punya anak didik yang diajarin, dan anak didik ini ternyata sudah sampai ke luar negeri. Wow. Dia usianya adalah 9 tahun dan ikut kompetisi-kompetisi dunia. Dan kompetisinya disebut dengan memory sport atau sport memory. Jadi langsung aja, ini adalah Syafa. Syafa, sini sayang. Sini. Nah, Asosiasi Memory Sport Indonesia. Jadi ternyata yang namanya daya ingat itu sekarang sudah dianggap sebagai salah satu jenis olahraga. Karena sulit mungkin capek juga ya. Saya mau tanya sama siapa? Kamu ngapain kok bisa mau belajar gitu? Kenapa? Buat apa? Awalnya sebenarnya pengen ikut ini buat ngafalin ayat-ayat Al-Quran sama pelajaran. Ternyata selama belajar ternyata bisa ingat angka-angka, belajar dan nama, dan lain-lain. Belajarnya sama Kak Yudi? Iya. Oke, umur berapa? 9 tahun sekarang? Iya. 9 tahun. Dari umur berapa itu belajar? Dari umur berapa? Memori sportnya. Dari Agustus 2013 kemarin. Agustus 2013. Yudi ada di sini? Agustus 2013. Yud? Nah, Nikta itu Yudi. Oh. Oke. Jadi ini belajar dari berapa lama Yud udah Yud? Kalau Safa ini, Mas Reddy sudah dari Agustus 2013. Jadi Safa ini termasuk anak yang pertama sekali ikut saat Yudi mulai ingin mengajarkan teknik-teknik daya ingat kepada anak-anak. Dan Safa ini termasuk yang gelombang pertama. Lalu berikutnya bertambah lagi hingga nanti kita tahun ini 2014 ini kita menjalani namanya Memory Sport Competition Tour. Hingga kejuaraan dunia Desember nanti kita berkompetisi ke berbagai negara dan saya terus membawa anak-anak ini. Terus bawa anak-anak ini ya? Selalu membawa anak-anak ini Mas Reddy. Oke. Hebat. Nah, coba ya kita lihat ya. Jadi teori menghafal itu banyak sekali ya. Teori menghafal banyak sekali. Kalau ini teorinya apa? Jadi kalau seperti Safa yang sudah ikut bertanding, dari 10 disiplin daya ingat, itu 10-10-nya sudah saya ajarkan. Semua teknik sudah diajarkan.
Jadi kalau Safa ini sudah lengkap dari mnemonik, dari rantaian, dari lokasi, dari asosiasi, semua Nah dia ini sudah belajar. Syafa sekarang mau mempraktekkan sesuatu. Nah ini teori yang mana nih yang mau dipraktekkan? Nah, jadi nanti Safa akan menggunakan yang namanya teori metode lokasi. Metode lokasi? Benar. Oke. Dan Safa akan mengingat benda, Master Dedi, dengan di sebuah gambar, sebuah kertas, lalu benda tersebut dan gambar tersebut diacak oleh penonton ini, dan nanti Safa mengingat urutan gambar dan benda tersebut. Oke, baik. Wow. Kita lihat ya. Siapa sini sayang? Jadi metode lokasi itu lucu sekali. Kalau misalnya mungkin nggak ada yang mungkin belum tahu. Jadi Syafa, koreksi saya kalau saya salah. Jadi Syafa harus menghafalkan ruangan ya. Seperti contohnya ruangan rumah gitu. Jadi dia harus menghafalin, misalnya dia membayangkan ketika masuk ke dalam pagar, di atas pagar ada apa. Begitu buka pintu ketemu apa. Buka lagi di sini ada apa, di ruang tamu ada apa. Dan itu dihafali, diasosiasikan. Nanti habis itu dijabarkan. Dijabarkan. Jadi ruangan aja menjadi imajinasi doang. Oke? Kita sudah punya gambar-gambar yang ada di penonton. Waktu menghafalnya hanya 1 menit. Gimana Yudi, bisa tolong dibantu? Ya, jadi nanti para penonton ini akan sebelumnya akan menukar gambar-gambar yang ada di atas ini, di atas saya, mengupar dan mengacaknya. Lalu penonton akan mengangkat gambar tersebut, menunjukkan kepada Safa. Lalu Safa dalam waktu 1 menit mengingatnya, lalu ditutup. Dan Safa akan mengucapkan dari sebelah sana. Baik, oke. Boleh gambarnya ditukar-tukar sekarang? Bebas. Bebas. Ngacaknya bebas. Bebas ya, ngacaknya bebas. Tukar lagi ke kanan kiri, tukar kanan kiri. Wah, kalau aku yang disuruh gini pengen nangis aja. Coba tukar lagi, sekarang yang atas tukar ke bawah. Nah, oke, biar bebas. Oke, sudah? Bisa begitu Yudi? Ya. Oke, baik. Sudah? Ini ngacaknya Gambarnya sudah suka-suka siap? ya, Mas? Ngacaknya bebas ya? Suka-suka. Dan yang akan ditangkap adalah Safa mengingat urutannya. Mengingat urutannya, mulai dari orang pertama yang mana Yud? Boleh dari sebelah sana. Mas Dari Dedi. sini ya, 1 sampai situ, terus naik ke atas. Naik ke atasnya dari sini lagi atau dari sana? Dari sana juga. Rantaian ya? Ya. Berarti dari sini mutar ke sana. Siapa kamu siap, sayang? Oke, mau di mana berdirinya biar gampang kamu? Di sini? Di sini kelihatan. Oke. Siap ya? Coba sekarang semuanya masing-masing tolong diangkat, perlihatkan gambarnya ke siapa. Perhatikan jangan sampai kebalik ya. Wah. Dari situ. Mati deh, untuk mah paling pertama doang. Sudah? Sudah? Oke, tolong ditutup. Iya. Tolong disebutkan satu-satu. Jerapah, Timor, Pulau Sulawesi, balon, osteoporosis, beruang, otak, Candi Borobudur, Ya. pneumonia, Iya. dadu, Brun- Brunon Tara Neto, Dibuka. Gunung Berapi, Tas SpongeBob, Kepiting, ular,
Tarumanegara, ular, ratu, biola, gajah. Tadi ada salah satu ya, ada salah sekali ya yang ular sebenarnya nukleat ya. Tapi nggak apa-apa itu memang. Nah itu berarti gimana cara mengajari seorang anak kecil seperti ini, proses seperti itu? Jadi prosesnya Master Dedi kita dalam Yudi sendiri membuat suatu kurikulum di mana si anak-anak dapat belajar dari awal untuk mengasah daya ingatnya dengan benar. Lalu mereka diajarkan secara direct oleh Yudi melalui sebuah kelas dan mereka ini mengingat dengan berbagai macam metode yang juga saat ini Yudi usahakan sebarkan seluas-luasnya kepada masyarakat, baik itu melalui buku yang Yudi tulis, melalui pelatihan, kadang melalui media sosial. Dan Yudi ini ada buku baru keluar buku ya. Baru keluar buku, jadi bukunya bisa dapat di toko buku. Oh, itu tentang sport memory. Tentang sport memory. Jadi, nah itu dia bukunya, Memorize Like an Elephant. Dan ini banyak sekali teori-teorinya. Contohnya salah satu teori yang waktu itu kita sempat bicara itu kalau kita ngeling. Ini kita, biar penonton ngerti nih, takutnya penonton gimana caranya. Contohnya ngeling, kalau tadi tuh lokasi. Kalau ngeling misalnya, tadi misalnya gambar pertama gitu. Ya, gambar pertama gambar apa sayang? Jerapah. Gambar jerapah. Nah, terus kita bayangin, jerapah ada orang sumo naik di atas jerapah, berarti dari jerapah ke sumo. Sumo, terus ada orang sumo lagi megang peta, petanya peta Sumatera. Peta Sumateranya lagi nusuk balon, habis itu balon pecah kena orang osteoporosis. Osteoporosisnya seperti apa? Orang osteoporosis bongkok seperti beruang otaknya besar sekali. Nah, dari otak besar sekali itu bisa bikin Candi Borobudur. Dari Candi Borobudur kedinginan di atas Candi Borobudur sambil main dadu. Nah, menghafalkannya seperti itu salah satu contohnya yang Yudi ajarkan juga di dalam buku ya. Benar, baik, Yudi. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi sambilan begitu aku ikutan ngapalin. Ya, cuma sampai gambar ketiga. Ya, cuma sampai gambar ketiga. Iya. Cuma sampai gambar ketiga. Gambar ketiga adalah gambar. Lupa lagi sekarang.